Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Saya di sini akan menyampaikan materi PPKN di kelas 11 semester pertama. Sebelumnya, karena kalian belum pernah bertemu di kelas dengan saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Umia, cukup singkat, alamat di Manglen, Walen, Simo. Saya akan mengajar kalian di kelas 11 dan nanti di kelas 12 dalam mata pelajaran PPKN. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama, meskipun pada pertemuan di semester awal di tahun ajaran baru ini kita belum bisa bertatap muka, kita semua berharap semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita bisa bertemu di kelas dalam pembelajaran yang seperti biasanya. Untuk mengawali materi kita di semester pertama ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai KKM. KKM kalian di semester pertama ini 70 ya, sehingga nilai kalian yang harus tercapai itu minimal adalah 70. Kemudian yang kedua, untuk materi PPKN di kelas 11 semester Gasal ini ada 3 bab yang akan kita selesaikan. Pada materi PPKN di kelas 11 semester Gasal ini, bab yang pertama kita akan membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di kelas 10 pernah kalian memperoleh materi ini. Nah, di kelas 11 ini merupakan pengembangan dari materi HAM yang sudah disampaikan oleh guru PPKN di kelas 10 ya. Dalam bab kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai makna hak dan kewajiban manusia. Yang berikutnya yaitu mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pada subbab yang ketiga yaitu mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Itu materi yang akan kita bahas pada bab yang pertama. Selanjutnya, pada bab yang kedua kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Dalam sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai hakikat demokrasi. Dan yang kedua adalah mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Dalam bahasan dinamika penerapan demokrasi di Indonesia ini, nanti kita akan membahas periodisasi mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Kemudian pada bab yang terakhir di semester Gasal ini, bab yang ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam bab sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai sistem hukum di Indonesia, tentang peraturan-peraturan yang diberlakukan di Indonesia pada baik itu dalam KUHP, kemudian KUHAP, dan juga undang-undang yang diberlakukan di Indonesia. Yang berikutnya yaitu mengenai sistem peradilan di Indonesia. Ini berkaitan dengan misalnya Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian mengenai sistem peradilan ini juga menyangkut mengenai adanya 4 peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, ini materi yang akan kita bahas di semester Gasal ini. Yang selanjutnya tentu saja
pada awal ini saya baru memperkenalkan materi dulu kepada kalian. Harapan saya untuk pembelajaran daring ini tentu saja semua harus bisa mengikuti materi PPKN dari saya, dengan harapan kalian bisa tahu atau bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata pelajaran PPKN ini bagi saya yang sangat saya pentingkan adalah pembentukan akhlakul karimah pada diri kalian semua. Yang namanya pengetahuan tentu saja bisa kalian mengerti dengan kalian membaca ataupun memahami itu materi tersebut. Tetapi dalam pembentukan akhlakul karimah tentu saja itu harus bisa kalian terapkan, apalagi di masa-masa seperti ini, di era globalisasi seperti ini. Tentu itu hal yang sangat harus kamu lakukan, karena bagaimanapun yang namanya seseorang itu berilmu tinggi kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, itu akan membawa kehancuran atau kebinasaan. Itu mengenai sedikit yang saya sampaikan mengenai pertemuan awal kita di semester Gasal ini. Harapan dari saya tentu saja kalian harus tetap semangat, stay at home atau kamu tetap harus di rumah. Jangan lupa ketika kalian bepergian pakai masker, kemudian sering mencuci tangan, itu yang harus kalian lakukan. Harapan kita semua tentu saja supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa memulai pelajaran di sekolah seperti biasa dengan bertatap muka, sehingga kita bisa langsung berkomunikasi. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mengerti bagaimana sikap perilaku kalian. Kemudian juga kalian juga bisa bertemu dengan teman-teman dan yang lainnya. Itu harapan kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memperlancar apa yang menjadi keinginan kita untuk ke arah kebaikan. Saya kira hanya itu untuk mengawali pertemuan kita pada pagi ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.